Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya ini? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Pagi, Pak. Baik. Ini kita bertemu di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama, di semester pertama juga, kita di kelas 10 semester pertama ya. Bertemu dengan Bapak di sini selaku guru mata pelajaran PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelumnya di SMP sudah pada belajar PPKN kan ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mungkin kita akan berdoa. Oke, ketua kelasnya belum join ini ya. Kelas online ini agak repot emang ya. Nggak apa-apa. Nanti Bapak aja yang memimpin doa. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Setelah ini akan Bapak share screen. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Berhubung kita belajar PPKN, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Sesuai dengan yang ada di latar Bapak ini ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan absen. Yang pertama ada Aji Wahyu Nugroho. Nggak ada ya? Ajinya kemana nih teman-teman? Udah ada, Pak. Aji belum ada kabar. Oh, mungkin kehabisan paket atau gimana ini ya? Oke, baik. Selanjutnya ada Ira Rahmawati. Hadir ya? Hadir, Pak. Baik. Dan yang terakhir ada Kezia Amelia. Hadir ya? Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi kita saja ya. Pada hari ini kita akan mempelajari awal bab, yaitu judul besarnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Subbab yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke, baik. Jadi ada macam-macam kekuasaan negara nih. Tahu teorinya Montesquieu nggak? Montesquieu yang terkenal dengan Trias Politicanya.
Setelah itu ada John Locke juga membagi juga tiga kekuasaan menurut John Locke. Ada yang sudah paham atau belum? Kalau belum pada paham, ini juga kita hanya mengulangi pelajaran di SMP yang sudah pernah kalian terima. Kalau begitu, Bapak kasih waktu kalian 15 menit untuk mencatat, membaca, dan mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Hal-hal yang penting mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Baik, oke. Sementara itu kalian membuat resume materi, Bapak akan membuat soal post-test. Nanti di akhir kita akan ada post-test ya teman-teman semua. Untuk soal post-test itu juga hanya 2 soal per orang. Nanti di akhir pembelajaran akan ada reward and punishment. Yang menjawab benar akan Bapak beri reward, dan yang kurang tepat atau bahkan salah ya akan Bapak beri punishment atau hukuman. Oke. Baik. 15 menit untuk waktu mencatat Bapak berikan dimulai dari sekarang. Silakan. Sementara Bapak membuat soal post-test untuk kalian. Sudah 15 menit ya teman-teman. Ya. Setelah itu setelah 15 menit dari yang teman-teman catat dan telah teman-teman baca sekalian, apa sih sebenarnya teori Montesquieu itu membahas tentang apa? Ada yang bisa jawab nggak nih? Teori Montesquieu, Trias Politica, itu membagi sistem kekuasaan pemerintahan menjadi 3. Itu apa aja? Tadi kan sudah dibaca tuh. Coba ada yang bisa nggak? Saya, Pak. Ya, silakan, Ira. Itu kekuasaan dibagi menjadi 3, Pak. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Oke, mantap. Boleh. Kalau eksekutif itu kekuasaannya ngapain ya? Kezia tahu nggak nih Kezia? Izin menjawab, Pak. Kurang tahu, Pak. Wah, kalau eksekutif itu kekuasaannya yaitu adalah melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini adalah presiden. Jadi kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan presiden. Oke, baik. Selanjutnya ada juga nih kekuasaan menurut John Locke. John Locke juga membagi kekuasaan menjadi 3, nggak jauh beda dengan teori Montesquieu. Montesquieu itu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Begitupun John Locke juga membagi sebagai berikut, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu adalah membuat dan membentuk undang-undang. Legislatif itu siapa? Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah membuat dan membentuk undang-undang. Selanjutnya, John Locke dan Montesquieu juga membagi kekuasaan eksekutif. Bedanya kekuasaan eksekutif di teori John Locke dan teori Montesquieu, jika Montesquieu hanya membagi kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, kalau di pernyataan John Locke, kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, setelah itu ada satu lagi perbedaan, yaitu kekuasaan federatif dari teorinya John Locke. Kekuasaan ini yaitu adalah kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Setelah itu Montesquieu juga membagi kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Gitu ya. Di Indonesia ini ada yang tahu kita menganut teori apa?
Apakah kita menganut teori menurut John Locke atau Montesquieu, teman-teman? Montesquieu, Pak. Montesquieu ya, trias politika ya. Ya, jadi ajaran trias politika ini nggak secara utuh, tidak secara utuh dipraktikkan di Indonesia. Trias politika ini dikembangkan di Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ada pembagian kekuasaan di Indonesia. Sudah kalian catat juga tadi, kalau di Indonesia ini ada 6 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Konstitutif itu apa? Konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Dalam hal ini dijalankan oleh siapa? Kalau mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tuh, dasar hukum dari pemberian kekuasaan itu adalah pada pasal 3 ayat 1. Wah, kita berawal sudah belajar pasal. Enggak apa-apa. Penyegaran aja pagi-pagi. Oke. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah kekuasaan eksekutif. Tadi telah disampaikan di awal bahwa kekuasaan eksekutif ini dimiliki oleh Presiden, yang kekuasaannya adalah menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan pasal 4 ayat 1 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya adalah kekuasaan legislatif. Legislatif itu kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu kekuasaannya adalah membentuk undang-undang, diatur pada pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Hal tersebut diatur pada pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, juga terdapat Komisi Yudisial sebagai pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diatur pada pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan yang kelima, yaitu kekuasaan kehakiman. Ulangi, kekuasaan inspektif. Inspektif itu adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini adalah tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dasar hukum kekuasaan tersebut diatur pada pasal 23F ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Setelah itu, kekuasaan yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi tanggung jawab moneter ada di Bank Indonesia yang diatur pada pasal 23D yang menyatakan bahwa negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Oke, baik. Selanjutnya,
yaitu kekuasaan pembagian kekuasaan secara vertikal, yang tadi secara horizontal. Secara vertikal sudah jelas pada pasal 18 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke, baik, sampai sini dapat dipahami ataukah ada pertanyaan? Boleh teman-teman semua sebelum kita melanjut pada materi subbab terakhir, saya persilahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembagian kekuasaan yang telah saya sampaikan tadi. Jika ada yang kurang jelas dan kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, kita akan lanjut ke hubungan kerja antar lembaga negara. Hubungan kerja antar lembaga negara. Yang pertama itu ada pengesahan, pembuatan, dan pengesahan undang-undang serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Jadi pada pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diatur mekanisme pembuatan undang-undang sesuai pasal 20. Yaitu yang pertama, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dan Presiden. Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Yang ketiga, Presiden yang mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jadi setelah diajukan di dalam sidang DPR dan telah disetujui bersama, rancangan undang-undang itu disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang yang utuh. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang yang wajib diundangkan. Jadi seumpama ada nih rancangan undang-undang dan telah disetujui bersama, tapi Presiden tidak menandatangani, tidak mengesahkan suatu undang-undang itu untuk menjadi sebuah undang-undang dalam waktu 30 hari dari penetapan, dan itu berarti rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang yang wajib diundangkan. Jadi secara resmi, karena sudah mendapat persetujuan bersama, itu undang-undang tersebut wajib diundangkan. Selanjutnya adalah pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Tahu nggak sih teman-teman pemakzulan itu apa? Ada yang tahu pemakzulan itu apa? Pencopotan masa jabatan presiden, Pak. Oke, dari Ira mungkin tambah. Pemakzulan. Ya, jadi pemakzulan itu adalah pernyataan dakwaan resmi kepada presiden dan atau wakil presiden yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi pemakzulan itu adalah pernyataan dakwaan bahwa presiden itu melakukan kesalahan dan itu presiden itu tidak bisa tertolong lagi dan harus dimundurkan. Jadi dimazulkan itu dimundurkan gitu, jelas ya. Setelah itu ada yang ketiga, pelaporan hasil pemeriksaan keuangan negara. Ini sudah jelas tadi ya, kalau keuangan itu adalah wewenangnya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga eksaminatif sesuai dengan pasal 22E ayat 2 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu adalah pembahasan rancangan pendapatan dan belanja daerah atau APBN. APBN ini yang merancang itu adalah Presiden. Presiden merupakan pihak yang membuat rancangan RAPBN selama 1 tahun. Jadi setiap sidang umum MPR itu ada pembahasan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah, belanja negara. Presiden wajib meminta pendapat kepada Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet untuk membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Oke, baik. Sudah selesai materi kita ya. Materi kita sudah selesai. Untuk selanjutnya adalah akan Bapak sampaikan yaitu post test. Jadi ini ada 2 pertanyaan, mudah saja 2 pertanyaannya. Satu-satu ya, 1 untuk Ira, 1 untuk Kezia, karena Aji nggak masuk. Oke, yang pertama, rebutan aja nih, rebutan aja. Siapa yang cepat? Yang nggak cepat berarti nggak dapat. Perbedaan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu itu apa? Coba. Perbedaan kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu. Oke, silakan rekan-rekan semua. Di sana. Oke, ada intermezzo sedikit ya. Ya, perbedaan antara kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu itu perbedaannya ada di mana? Coba bisa disebutkan. Rebutan aja, rebutan. Nanti ada rewardnya kok. Iya, silakan Ira. Nggak tahu, Pak. Waduh, mau kena punishment semua dong. Pak, saya taunya yang Montesquieu aja, Pak. Montesquieu apa Montesquieu? Kalau Montesquieu, pembagian kekuasaannya dibagi 3, Pak, atau trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak. Oh, oke. Baiklah, gagal ya 1 pertanyaan ini. Waduh, nggak ada yang dapat reward nih. Padahal Bapak sudah menyiapkan paket data 50 giga gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mudah saja. Kekuasaan eksaminatif itu dipegang oleh siapa? Siapa yang menjalankan kekuasaan eksaminatif? Ayo, nggak pada nyimak ini ya. Aduh, dapat punishment semua ini. Kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Tuh, dijalankan oleh siapa, teman-teman? Coba. Yuk, 50 giga loh pakai datanya. Oke. Lumayan kan, bisa untuk Zoom gitu kan. Scroll TikTok gitu kan. Gak ada yang tahu nih. Eksaminatif. Gak ada yang tahu ya? Waduh. Oke. Mungkin belum pada sarapan tadi ya. Jadinya kurang fokus. Oke, baik. Jadi kekuasaan eksaminatif itu dipegang atau dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, nah itu Kezia tahu kan. Nah, oke. Oke, baik. Untuk punishment-nya mungkin nanti kita bahas selanjutnya di grup WA saja ya. Untuk absensi akan saya share juga di grup WA. Silakan teman-teman semua untuk mengisi presensinya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini tentang pembelajaran PPKN kita, yaitu pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat diamalkan pembelajarannya dengan baik. Oke.
Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Tolong nanti disampaikan kepada teman-temannya yang belum bisa hadir pada kesempatan ini tentang materi kita pada pembelajaran hari ini. Oke, baik, saya rasa cukup. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.